Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'an qawliyu wa fi'liyu wa niyatin Yaqulullahu ta'ala, yaqulu berkata, siapa Allah ta'ala? Allah ta'ala. Mencoba memaknai dengan bahasa Indonesia ini. Syahidat, menyaksikan, nafsi siapa zat saya, kata Allah. Alla ilaha illa ana wahdi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali saya, ya diri saya ini. La syarika li, tidak ada yang menyekutukanku. Muhammadun abdi wa rasuli, Muhammad hambaku dan rasulku. Man lam yarda bi qadai, man, barang siapa lam yardo, tidak ridho, biqadai, dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujian dan cobaanku, walam yashkur ala na'mai, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yaqna bi'adai, tidak qanaah dengan pemberianku, tidak qanaah, tidak mau menerima apa adanya atas pemberianku, falya'bud rabban siwai, hendaklah orang yang seperti itu menyembah Tuhan selainku. Wa man asbaha hazinan 'alad dunya, barang siapa yang di pagi hari sedih memikirkan urusan dunia, seakan-akan hari itu dia nggak bisa makan, seakan-akan hari itu dia akan kelaparan dan menyebabkan kematian, sedih. Maka annama asbaha sakhitan alayya, maka sungguh orang yang seperti itu pagi hari seperti orang yang sedang marah padaku. Waman istaka ala musibatin, barang siapa yang berkeluh kesah, yang mengadu ke sana kemari atas ujian dan musibah yang aku berikan padanya, faqad syakani, maka sungguh dia berkeluh kesah kepadaku. Wa man dakhala ala ghaniyin, barang siapa yang masuk kepada orang kaya, fatawadhu'a, lalu dia tawadhu lahu, kepada orang kaya itu, merendahkan dirinya, min ajli ginaihi, karena kekayaan orang kaya itu, dhahaba thulusadini, maka 2/3 agamanya hilang. Man latama wajha, barang siapa yang menampar wajahnya, ala mayyitin, sebab ada di antara keluarganya, di antara orang-orang tercintanya meninggal, maka annama akhadha ramhan, maka sungguh dia ini seperti orang yang membawa tombak, yuqatiluni bihi, dan ngajak perang denganku. Waman kasara udan, barang siapa yang memotong, memecah kayu ala kubrin, yang ada di atas kuburannya, di atas kuburan, maka annahu hadaba baba ka'badi biyadih, maka sungguh dia ini seperti orang yang merobohkan pintu Ka'bahku dengan tangannya. Faman lam yubali min ayyi babin ya'kul, barang siapa yang tidak memperdulikan dari mana dia dapat makanan, min ayyi babin ya'kul,
dari pintu mana dia memakan sesuatu, ya ma yubali min ayyi babin yudkhiluhullahu ta'ala jahannam, maka sungguh kelak di akhirat ini Allah juga tidak akan pedulikan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam lewat pintu manapun. Wa man lam yakun fi ziyada fi dini, barang siapa yang tidak mau menambah agamanya, merasa cukup dengan pengetahuan agamanya, fahuwa fin nuqsan, maka sungguh dia orang yang merugi. Wa man kana fin nuqsan, orang yang merugi, fal mautu khairun lah, mati ya wae. Mati saja kalau orang itu merugi, enggak mau nambah agamanya, mati lebih baik baginya daripada hidup ngebak-ngebak itunya. Wa man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, aurasallahu ta'ala ilma ma lam ya'lam, Allah akan wariskan padanya pengetahuan yang tak pernah dia pelajari dan tak pernah dia ketahui. Wa man atala amalah, wa man atala amalah, barang siapa yang panjang angan-angannya, lam yakhlus amaluhu, maka sungguh amalnya tidak akan selamat. Nah, ini makna per kalimat kurang lebih ya. Jadi mauidhah yang kedua ini namanya hadis qudsi, ya firman Allah yang tidak tercantumkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, syahidat nafsi, diriku menyaksikan. Allah sendiri menyaksikan untuk zatnya sendiri. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan selain aku. Ya aku ini Tuhan, ya aku ini, enggak ada yang lain. La syarikali, tidak ada yang menyekutuiku, tidak ada yang menyamaiku, menandingiku, tidak ada. Muhammad itu hambaku dan rasulku. Ini kesaksian Allah sendiri. Muhammad itu hambaku dan rasulku. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, sudah berusaha maksimal tapi usahanya selalu gagal. Dalam masalah ekonomi ya seperti itu terus, tidak ada peningkatan, bahkan cenderung menurun. Tapi ikhtiar dohir batin maksimal sudah dilakukan, berarti ya sudah, memang Allah tentukan masalah ekonomimu ya sebesar itu. Harus ridho, karena kalau nggak ridho itu ketidakridhoan kita tidak kok menjadikan sebab Allah rubah kita miskin menjadi kaya, tidak. Yang ada hanya Allah murka pada kita, yang ada hanya memperbanyak dosa. Ikhtiar wajib, dohir batin, bahkan ikhtiar harus maksimal. Ketika sudah mentok, hasilnya pasrahkan pada Allah. Dan kita harus ridho. Sebab sekali lagi, kalau kita tidak ridho pun tidak menyebabkan Allah akan rubah ketentuan kita, hanya mendatangkan murka Allah saja. Orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar ketika diuji sakit, diuji sebagian hartanya dicuri orang, ditipu orang, ya, diuji orang-orang tercinta terkasihnya diambil Allah. Dia tidak sabar, bahkan marah kepada Allah. Lam yasbir ala balai, dia tidak sabar, diantaranya mengadu ke sana kemari. Berkesan banget dia tidak terima ketika Allah uji dengan dikuranginya sebagian jiwa dari orang-orang tercintanya, dikuranginya harta yang bercocok tanam, hasil panennya gagal, yang usaha tidak sesuai dengan planningnya, yang mestinya harus dapat untung malah rugi dengan jumlah yang sangat besar. Dia tidak sabar.
Walam yaskur alana, mai tak bersyukur. Dikasih nikmat enggak bersyukur. Dikasih sehat, sehatnya digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dikasih harta, hartanya juga digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak disyukuri nikmat-nikmat itu. Walam yakna bi al-ta'i, Allah beri sesuatu padanya tidak diterima dengan qanaah, dengan legowo, merasa kurang terus. Kok cuma segini, sementara tetanggaku segitu. Banding-bandingkan. Walam yakna bi al-ta'i. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah, cari saja Tuhan selainku. Allah tak sudi jadi Tuhannya orang-orang yang tidak ridho pada ketentuannya Allah, tidak sabar pada ujian dan cobaannya Allah, tidak syukur pada nikmatnya Allah, dan tidak qanaah, mau menerima dengan ikhlas, dengan legowo apa yang telah Allah berikan padanya. Ini Allah tak sudi menjadi Tuhannya. Bahkan dalam riwayat yang lain Allah mengatakan falyahruj min tahta samai falyutlub rabban siwai, hendaklah orang yang seperti itu cari Tuhan selain aku. Kemudian falyahruj min tahta samai, keluar dari bawah langitku. Mau kemana kita? Mau kemana? Keluar dari bawah langit, keluar dari planet bumi, pindah ke planet Pluto. Itu juga miliknya Allah. Semua yang ada ini miliknya Allah. Saking marahnya Allah kepada mereka yang tidak ridho atas ketentuannya Allah, tidak sabar atas ujiannya Allah, dan tidak syukur atas nikmatnya Allah. Nah, ini harus hati-hati ya. Makanya mungkin sebelum kita tahu hadis ini, ya kita ya seperti itu. Terkadang ada kurang ridhonya kita pada ketentuan Allah, ada kurang sabarnya kita atas ujian dan cobaan yang Allah berikan, kurang syukur. Kalau sudah tahu seperti ini betapa Allah murkanya kepada kita, ya harus kita rubah, Man asbah hazinan lad dunya, pagi-pagi sudah mengadu ke sana kemari masalah urusan dunia. Seakan-akan di hari itu dia akan mati kelaparan, Allah tak akan mencukupinya, Allah tak akan memberikan rezeki. Karena ada orang yang tipenya seperti itu, pagi-pagi sudah ke tetangganya ini itu dan lain sebagainya, berkeluh kesah tentang berasnya habis, berkeluh kesah tentang uangnya juga habis dan seterusnya. Khazinan, sedih urusan dunia. Maka faka'anna ma'asbaha sakhitan alayya, kata Allah, orang yang seperti itu berarti sama dia itu marah kepada aku. Allah enggak suka. Kok dia marah kepada aku? Allah itu menciptakan makhluk ciptaannya, bukan kok hanya menciptakan saja lalu tidak bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab atas rizki setiap makhluk ciptaannya. Dan itu harus yakin kita. Orang yang beriman harus yakin bahwa Allah bukan hanya sekedar menciptakan makhluknya, tapi Allah bertanggung jawab memberi rizki pada makhluknya. Nah, cuma rizki di sini itu adalah sesuatu yang bisa membuat dia hidup, minimal kebutuhan pokoknya itu pasti Allah cukupi. Bukan kok rizki itu terus punya mobil, punya rumah mewah, bukan. Rizki yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa menyebabkan dia bisa bertahan hidup. Itu Allah, dan yang maha memberi rizki. Makanya kita nggak boleh pagi-pagi susah dalam urusan dunia, seakan-akan hari itu kita akan mati kelaparan sebab tidak ada rizki dari Allah. Ini orang yang seperti itu ya seakan-akan dia sedang marah sama Allah, dan Allah juga marah sama dia. Yakinlah Allah pasti memberi rezeki.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbah, dan tidak ada dari dabbah hewan melata fil ardi di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah tanggung rizkinya. Hewan melata, manusia dan hewan yang lain itu illa 'alallahi rizquha, rizkinya ditanggung oleh. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, nggak boleh kita terlalu bersedih urusan dunia seakan-akan Allah nggak akan memberi rizki kita di hari itu nggak boleh. Itu faka'annama, kata Allah, orang yang seperti itu berarti pagi-pagi dia sudah marah padaku. Kalau dia marah padaku, ya aku marah padanya. Waman istaka ala musibatin, ketika ada orang yang suka berkeluh kesah, mengadu ke sana kemari atas musibah yang dialaminya, faqad syakani, maka sungguh dia juga berkeluh kesah kepadaku. Aku enggak suka kalau punya hamba terlalu banyak berkeluh kesah. Nah, Allah tidak suka. Sabar itu tarkus syakwa, sabar itu meninggalkan berkeluh kesah meskipun pada Allah. Nah, kita andaikan terpaksa berkeluh kesah, ya silakan pada Allah. Itu pun sebenarnya Allah nggak begitu suka berkeluh kesah tentang kekurangan rezeki kita dan lain sebagainya. Kalau berkeluh kesah ya tentang dosa-dosa kita, ya Allah kira-kira Engkau ampuni nggak? Kira-kira nanti di akhirat Kau masukkan aku surga atau tidak? Nah, itu. Di orang yang berkeluh kesah atas musibah yang dialaminya, maka sungguh dia mengadu kepadaku. Wa man dakhala ala ghaniyin, peringatan Allah, orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya. Merendahkannya bukan kok karena kesalehan orang kaya itu, bukan kok karena sifat dermawannya orang kaya itu, tapi ya karena murni kekayaannya. Hati-hati. Orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaan orang kaya tersebut, maka sulusadini dhahaba, 2/3 agamanya hilang. Naudzubillahi min. Nah, makanya kalau kita punya kolega, punya teman orang-orang kaya, silakan kita tawadhu kepada mereka, tapi usahakan jangan tawadhunya kita karena harta mereka, tapi mungkin karena kedermawanannya, nggak apa-apa, karena kesalehannya, nggak apa-apa. Kalau sampai kita tawadhu merendahkan diri kita kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 dari agama kita. Man latama wajah, orang yang menampar wajahnya. Dari zaman dulu itu orang-orang jahiliyah, kalau semisal ada anaknya yang mati, itu mereka teriak-teriak, mereka sobek-sobek bajunya, mereka tampar wajahnya, mereka bentur-benturkan kepalanya di tembok. Orang yang seperti ini latoma wajah, menampar wajahnya sebab ada orang-orang tercintanya yang meninggal, maka faka'anna ma'akhadha rumhan. Kata Allah, orang yang seperti itu faka'anna ma'akhadha rumhan, dia seperti mengambil tombak, yuqatiluni bihi, dan mengajak perang denganku. Jadi kalau ada orang yang semisal Allah berikan musibah, mungkin anak tercintanya meninggal, kemudian dia teriak-teriak menangisi anaknya yang dikasih itu sambil menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, ya, kursi dilemparin dan seterusnya. Ini kata Allah, dia seperti mengambil tombak dan ngajak perang denganku. Allah sangat marah. Man kasara udan, zaman jahiliyah juga banyak orang yang ketika keluarganya ada yang meninggal kemudian dikuburkan, karena masih tidak terimanya atas kematian orang-orang tercintanya, setelah dikubur itu kasara udan ala qabrin,
kayu-kayu, pohon-pohon, ranting-ranting pohon yang ada di kuburan itu dipotongi semua, ngamuk, potongi semua. Maka faka'annahu hadama baba ka'bati biyadihi. Dia seperti merobohkan pintu Ka'bah aku dengan tangannya. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Ketika Allah uji kita dengan ujian macam apapun, kita enggak boleh menampar wajah kita sebagai ekspresi tidak terimanya kita atas ujian dari Allah, memotong kayu di kuburan. Nah, ini enggak boleh. Wa man lam yubali min ayyi babin ya'kul, barang siapa yang tidak pernah memperdulikan dari mana dia dapat makanan, pokoknya yang penting mengenyangkan perutnya. Wal kedual, rak ketang kadal aspal diuntal, yang penting kenyang, entah itu uang aspal maupun uang yang lain masuk ke dalam perutnya, dia tidak peduli, yang penting kenyang perutnya, kenyang keluarganya. Maka orang yang seperti ini kelak di akhirat pun Allah nggak peduli lagi memasukkan dia ke neraka jahanam lewat pintu terserah Allah, karena dia juga nggak peduli memasukkan atau mengkonsumsi sesuatu dalam perutnya, nggak peduli dari hasil yang halal atau tidak, yang penting mengenyangkan. Wa man lam yakun fi ziyadah, orang yang tidak mau menambah agamanya, merasa cukup dengan agamanya, ya. Ini kata Allah, fa huwa fi nuqsan, orang itu dalam posisi merugi. Nah, ketika orang itu dalam posisi orang yang nukson, merugi, apa kata Allah? Lebih baik dia mati saja, menuin bumi, ngebain dunia, ya, tak begitu ada manfaatnya. Makanya kata Sayyidina Ali, laula khamsa khisalin, kalau seandainya bukan karena 5 perkara, lasaron nasu kulluhum sholihin, kata Sayyidina Ali, maka sungguh semua manusia ini soleh. Semua manusia ini soleh. Apa saja 5 perkara itu? 5 perkara itu diantaranya adalah al-qana'ah bil jahli, qana'ah dengan kebodohannya. Jadi nggak paham agama dia qana'ah, kan diperintahkan qana'ah Ustaz. Qana'ah yang dimaksud bukan qana'ah dalam kebodohan, qana'ah dalam masalah nikmat, dalam masalah rizki, itu diperintahkan qana'ah. Tapi kalau dalam masalah ilmu dan agama, kita diperintahkan harus terus berusaha menambah dan menambah. Makanya di hadis qudsi ini Allah katakan, orang yang tidak menambah pengetahuan agamanya, maka dia adalah orang yang merugi, dan sungguh orang yang merugi itu lebih baik mati daripada hidup di dunia. Allah nggak suka orang yang qana'ah bil jahli, dan juga menjadi sebab seseorang itu terhalang kesalehannya, nggak akan bisa jadi orang yang soleh kalau orang itu qana'ah bil. Makanya ayo, sisa umur yang masih ada ini benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk terus membenahi kekurangan kita. Mungkin dulu kita masih malas datang ke majelis. Ayo, dulu yang sekarang jangan. Tambah terus pengetahuan agama kita. Jangan merasa cukup dengan pengetahuan agama kita. Wa man amila bima alima. Ini guru kami Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Ba'alawi, itu ketika menjelaskan hadis qudsi ini, beliau menjelaskan tentang ilmu warisannya Allah. Jadi ada ilmu warisan. Namanya warisan itu ya nggak usah dicari. Kalau memang dia ahli waris ya dapat. Kalau dia ahli waris ya pasti dapat. Nggak usah diupayakan. Saya semisal ada orang kaya kemudian saya ingin jadi ahli warisnya, ya nggak bisa. Orang yang jadi ahli waris orang kaya itu ya pasti dia dapat, meskipun dia nggak mau dia dapat.
Nah, orang itu akan mendapatkan ilmu warisan dari Allah. Artinya Allah kasih ilmu itu tanpa sebab adalah ketika man amila bima alima. Dia punya ilmu diamalkan. Punya ilmu diamal. Aurasahullahu ta'ala, maka Allah akan warisi kepadanya, wariskan kepadanya ilma malam ya'lam, pengetahuan tentang sesuatu yang dia tak pernah tahu. Lu tiba-tiba paham, tiba-tiba wah, kok tiba-tiba dalam pemikiran saya kok ada pengetahuan ini, padahal saya nggak pernah belajar. Itu guru-guru kita yang nggak pernah belajar politik. Saya mendengar langsung awal-awal berdirinya PKB itu, Badim Yati Rais ketika kampanye di Kediri dengan puluhan ribu yang hadir bicara politik mengalahkan guru-guru besar ilmu politik. Ya padahal ya dari kecil mondok, asli mondok di Pondok Salam. Dari mana itu? Dari mana? Ya bisa jadi karena beliau maksimal dalam mengamalkan ilmunya sehingga ada warisan ilmu dari Allah yang tak usah dipelajarinya. Paham ya? Nggak usah jauh-jauh. Terkadang teman-teman kita yang benar-benar mengamalkan ilmu pun terkadang ada saja pengetahuan yang merasa tak pernah dia pelajari tapi dia tahu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu warosah, ilmu warisannya Allah itu, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Man amila, barang siapa mengamalkan bima alima, ilmu yang diketahuinya, aurasahullahu, maka Allah akan wariskan padanya ilma malam ya'lam, ilmunya sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia nggak pernah belajar, tiba-tiba dia paham, dia tahu tentang ilmu itu. Waman atola amaluhu, barang siapa yang panjang angan-angan urusan dunia, lam yakhlis amaluhu, maka tidak akan selamat amalnya. Al-Mau'idatu Tsalisah, mau'idah yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.